Zaman sekarang itu zaman paling banyak hiburan. Mau itu hiburan dari HP, dari shopping mall, dari makanan, dari game ya. Dalam HP kita ada game, ada social media, ada segala macam, oke? Tapi orang paling depresi ya zaman sekarang. Bukannya makin bahagia, semakin banyak hiburan, semakin depresi. Oke? Jadi ada hubungannya. Kenapa semakin banyak hiburan dan semakin depresi? Oke, dan ini bukan ada orang yang punya banyak duit bakal lebih bahagia dibanding orang yang lebih lebih miskin atau gimana ya. Jadi saya membahas hubungannya antara dopamin ya, otak yang hormon dalam otak kita yang bisa bikin kita lebih motivasi, bahagia, dan hubungannya dengan kebahagiaan. Mari kita bahas. Oke, dalam video sebelumnya saya pernah bahas bahwa otak kita cuma tahu ada yang namanya enak dan nggak enak. Oke, nah ini masalahnya. Zaman sekarang itu banyak banget hiburan-hiburan yang rasanya enak banget, tapi nggak sehat buat otak kita. Ada yang namanya disebut dopamine spike. Contohnya, pada saat kita pakai HP kita buat sosial media ya, ini efeknya sama seperti pada saat kita lagi judi. Oke, pada saat judi kita mengharapkan sesuatu, sebuah hadiah, sebuah reward ya, untuk menang atau kalah. Tapi di sini kuncinya, semakin kita mengantisipasi sesuatu ya, dan kita nggak tahu kita bakal menang atau bakal kalah, ini yang bikin dopamin lebih tinggi lagi, yang namanya dopamine spike. Saya kasih lihat ada grafnya. Rata-rata orang misalnya mereka kerja nungguin gaji, itu dopamine spike-nya cuma segini doang gitu ya. Tapi kalau mereka misalnya main sosial media atau judi, itu dopamine spike-nya tinggi banget. Oke, dan semakin tinggi dopaminnya, semakin otak kita setelah mendapatkan hadiahnya ya, atau nggak dapat hadiah tersebut, otak kita bakal nyari dopamin spike lagi. Oke, nah ini masalahnya. Banyak hiburan zaman sekarang yang sebenarnya nggak menguntungkan diri kita. Oke, makanya saya pernah bilang kan, otak kita efisien. Kalau disuruh milih antara misalnya coklat atau buah, bakal milih coklat. Oke, kalau milih antara buah atau sayur, bakal milih sayur. Bakal milih buah. Oke, selalu cari jalan paling mudah dan paling enak. Nah ini masalahnya. Banyak cowok misalnya yang nonton film biru, mereka cari yang lebih mudah dan lebih cepat. Oke, dan lebih banyak dopaminnya. Nah orang zaman sekarang tuh banyak hiburan dari game, sosial media, dan akhir-akhirnya hubungan antara teman itu nggak kayak zaman dulu lagi. Lebih baik misalnya berhubungan lewat sosial media dan merasa kita kebutuhan sosial kita udah terpenuhi, padahal belum. Kita nggak punya teman yang benar-benar deket gitu misalnya contohnya, oke? Dan sama hubungan dengan pasangan juga. Banyak cowok yang menggunakan mau sosial media atau film biru atau apapun itu untuk mendapatkan kepuasan ya, yang lebih banyak kepuasannya, dan akhirnya untuk sabar dengan pasangan sendiri juga susah, oke? Sama dengan pekerjaan juga, orang makin males dan sering prokrastinasi zaman sekarang karena mereka mendapatkan dopamine spike dari apapun itu sumbernya, oke? Otak kita cuma tahu enak nggak enak, oke? Jadi bukan antara makanan doang, tapi antara semua hiburan gitu ya. Kalau ada hiburan misalnya narkoba, dopaminnya segini, atau misalnya makan, dopamin segini, mereka bakal milih narkoba gitu contohnya. Oke, nah ini makanya kenapa banyak orang depresi zaman sekarang, karena dopamin spike ini yang mereka dapat tiap hari. Oke, bangun tidur cek sosial media, itu dopamin spike. Oke, kita ngerasa happy banget gitu karena kita scroll ya, sama istilahnya kamu judi. Saya sendiri pribadi dulu candu judi sampai bertahun-tahun ya, itu hidup saya depresi. Kenapa? Nggak ada hal lain yang menarik dalam hidup saya selain judi, karena judi itu adalah sumber dopamin terbesar dalam hidup saya waktu itu. Oke, nggak sampai saya berhenti judi, akhirnya saya bisa kerja keras di kantor, oke? Itu pengganti dopamin saya. Jadi akhirnya kerja di kantor itu adalah sebuah hiburan buat saya, walaupun sebenarnya dopaminnya nggak setinggi waktu saya judi, tapi karena saya berhenti, akhirnya saya bisa. Jadi di sini kuncinya, kalau kita pengen bahagia, kesimpulannya kita harus membatasi jumlah dopamin yang kita dapat tiap hari. Oke, nggak bisa misalnya kita tiap hari makan donat, tiap hari main game, nonton, pakai sosial media, dan kita bakal bahagia. Jadi embernya kamu tambal dulu yang bocor, yaitu kebiasaan-kebiasaan jelek kamu. Apapun itu, misalnya judi, film biru, atau apapun itu. Sebelum kamu tambal itu ember bocor, otak kamu bakal efisien nyari ke sana terus hiburannya. Oke, ini alasannya. Sebenarnya semakin kurang hiburan, oke, semakin bahagia. Sebenarnya semakin mudah terhibur orang tersebut. Oke, ini alasannya kenapa banyak orang kaya misalnya makan di restoran mahal, tapi nggak
sebahagia orang miskin yang kadang-kadang cuma makan makanan yang lebih murah. Makanya otak kita nggak tahu yang mana yang lebih mahal, yang lebih murah, hanya tahu seberapa banyak dopamin yang kita dapat gitu. Ini alasan kenapa banyak orang zaman sekarang yang nggak bahagia. Oke, jadi kalau kita punya uang yang banyak buat hiburan, itu bukan artinya kita bisa seenaknya tiap hari cari hiburan. Oke, pasti itu resep buat depresi gitu. Tentunya ya, untuk bikin otak kita lebih sehat juga, kita harus olahraga, oke, nge-gym, makan sehat, bahkan meditasi. Ini ngebantu buat otak kita supaya lebih sensitif lagi dengan hormon-hormon kebahagiaan seperti dopamin, serotonin, oksitosin. Oke, banyak hormon-hormon yang bisa bikin kita bahagia, dan makanan sehat juga membuat hormon serotonin. Jadi intinya di sini pola hidup sehat sama dengan lebih bahagia hasilnya. Oke, jadi batasi pemakaian HP, main ke shopping mall, segala macam instant gratification ya. Kebahagiaan jangka pendek ini bakal menyebabkan banyak masalah jangka panjangnya. Dan salah satu ciri khas juga ya dengan dopamine spike yaitu fokusnya selalu di instant gratification, yaitu kepuasan sementara. Oke, banyak orang yang misalnya puasnya untuk sekarang doang, dan akhir-akhirnya jangka panjangnya bakal sengsara. Oke, ini rumusnya. Kebiasaan apapun yang kebahagiaannya atau kepuasannya kamu dapat sekarang, ini biasanya kebalik efeknya, jangka panjangnya bakal bikin kamu makin sengsara. Oke, dan sebaliknya, kalau kamu kerja keras hari ini, ya misalnya kerja mengembangkan bisnis, walaupun misalnya rewardnya, hadiahnya kamu gak dapat hari ini, tapi setelah beberapa bulan, bertahun-tahun kemudian, ini bakal bikin otak kita lebih sehat. Oke, dan tentunya jangka panjangnya bakal lebih menguntungkan. Oke, itu aja. Jadi fokusnya jangan dengan kepuasan sementara, tapi dengan kepuasan jangka panjang gitu.